Dihita saluhut mapatan dahun goar au Elsa Fitriani, Luhut Pedanau, Jenny Prita Samosir. Kita dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika yaitu Sumatera Utara. Sebagai seorang warga Indonesia, kami sangat ingin untuk mempresentasikan materi terkait Sumatera Utara agar kalian lebih mengenal dekat dengan Sumatera Utara. Jadi langsung aja yuk kita bahas terkait bahasa yang ada di Sumatera Utara. Nah, halo. Jadi bahasa di Sumatera Utara itu adalah bahasa Batak yang terbagi ke dalam 5 dialek atau logat. Ada dialek Toba, Mandailing, Simalungun, Papak, dan juga Karo. Nah, dialek atau logat ini sama kayak di Indonesia, kayak di Sunda. Cara kita ngomong bahasa Sunda di Bogor dan juga di Bandung itu tentu berbeda karena ada dialek atau logat dari masing-masing daerah. Jadi kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita masuk ke kebudayaan yuk. Nah, jadi kebudayaan yang pertama di Sumatera Utara itu adalah lompat batu atau yang dikenal sebagai Homba Batu, terkenal di Desa Makapulo Nias, Kabupaten Nias Selatan. Nah, Homba Batu atau tradisi ini itu hanya ditemukan di wilayah Sumatera Utara. Itu kenapa alasan kami memilih lompat batu sebagai salah satu kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Jadi para lelaki di Desa Makapulo itu harus melewati batu setinggi 2 meter untuk melompat dan membuktikan kematangan mereka. Tradisi ini juga melibatkan pemakaian baju adat dan bagian dari upacara pernikahan. Jadi laki-laki di Desa Makapulo jika ingin menikahi perempuan di sana harus melompati batu setinggi 2 meter untuk membuktikan bahwa mereka memang siap untuk meminang perempuan tersebut. Lanjut kebudayaan yang kedua. Ngongokal Holi adalah tradisi suku Batak di Sumatera Utara yang melibatkan penggalian kuburan leluhur dan penempatan mereka dalam peti. Masyarakat Batak meyakini bahwa tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal dunia. Lanjut yang ketiga, tarian Sigale-gale adalah tarian tradisional Batak Toba. Tarian ini melibatkan boneka patung Sigale-gale yang digerakkan oleh 2 atau 3 orang. Menurut legenda, Sigale-gale menceritakan kisah seorang anak lelaki yang sangat disayangi oleh ayahnya. Suku Batak sangat menghargai peran anak laki-laki dalam keluarga. Boneka Sigale-gale dibuat oleh sang ayah sebagai pelipur lara setelah kematian anak tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke baju adatnya yuk. Jadi di Sumatera Utara itu pasti tidak jauh dengan kain ulos, yaitu merupakan bahan utama dalam pakaian adat di Sumatera Utara. Setiap daerah di Sumatera Utara itu mempunyai ciri khas masing-masing dalam pemakaian kain ulos sebagai baju adat. Nah, salah satu contohnya itu kami mengambil 2 contoh dari 2 wilayah yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama itu adalah pada baju adat Batak Toba. Nah, kain ulos itu dipakai pada dari bahan dari atas hingga bawah. Nah, pakaian adat pria itu disebut ampe-ampe dan bagian bawahnya disebut sikot. Sementara perempuan bagian atasnya berupa hubah-hubah dan bagian bawahnya adalah hair. Menggunakan busana ini juga dilengkapi dengan aksesoris berupa penutup kepala pada laki-laki yang disebut bulang-bulang dan juga selap tali untuk pakaian perempuan. Nah, contohnya itu adalah pada pakaian yang dipakai oleh Jessica Mila pada pernikahannya dengan suami. Nah, selanjutnya adalah perbandingan pada pakaian adat Batak Toba Mandailing. Kemudian terdapat perbedaan di pakaian adat Batak Mandailing yang terlihat pada kain ulos yang dililitkan pada bagian kepala tengah badan, juga pada hiasan kepala pada pria dan wanita. Hiasan kepala pada Batak Mandailing memiliki bentuk khas yang berwarna hitam yang disebut ampu. Sementara hiasan kepala pada wanita disebut bulang yang diikatkan di kening. Bulang tersebut terbuat dari emas alas yang mengandung makna lambang kebesaran atau kemuliaan. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal baju adat, kita langsung aja yuk masuk ke materi mata pencaharian. Jadi yang paling banyak di wilayah Sumatera Utara itu adalah pertanian dengan presentasi 38%, karena kebanyakan wilayah dataran tinggi dengan luas wilayah dataran sebesar 71.680 km persegi, sehingga mereka menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa, dan juga padi. Lalu disusul dengan nelayan dan pedagang. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Sumatera Utara itu melakukan mata pencaharian sebagai petani yang didagangkan. Itulah kenapa alasan masyarakat Sumatera Utara itu tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia, karena mereka berdagang, menjual padi dan juga hasil-hasil pertanian yang kemudian menetap di salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Langsung aja yuk kita masuk ke rasnya. Nah, jadi rasnya itu adalah Malayan Mongoloid dengan ciri-ciri keturunan hingga hitam. Ras yang tergolong Asia yaitu Mongoloid yang bercampur dengan ras Melayu, bukan hanya ras Mongoloid tetapi juga ras Kaukasoid. Malayan Kaukasoid yaitu ras yang mempunyai kulit sedikit hitam, lebih hitam daripada Mongoloid, dan mereka juga hidup di wilayah Sumatera Utara. Nah, kita langsung aja masuk ke
agama yang dipaparkan oleh Zeni? Agama yang terdapat mayoritasnya adalah Islam dengan persentase 63,36%. Lalu disusul dengan agama Kristen Protestan yang terdapat adalah 26,66%, lalu Katolik 7,33%, lalu ada Buddha 2,93%, lalu Konghucu dengan persentase 0,11%, dan Hindu 0,10%, dan kepercayaan adat 0,1%. Nah, lagu yang terdapat di Sumatera Utara ini tidak kalah menarik dengan bahasa yang terdapat. Lagu yang pertama yaitu ada lagu yang orang pasti tahu apa lagu ini, yaitu berjudul Sinanggartulo. Lalu ada Alusia, yang ketiga Rambadia, Mangga Dekdek, Mangga Bodrini. Lalu ada yang keempat Sengko Sengko, dan 6 Dago Inang Sage. Dan lagu yang akan kami nyanyikan bersama Elsa yaitu lagu Baru Pangguaranki yang bermakna menjelaskan bagaimana harapan orang tua kepada anak perempuannya. Lagu ini dijadikan sebagai penanda sebuah perjuangan anak perempuan dalam masyarakat Batak sangat besar, lantaran anak perempuan yang akan mengurusi orang tua kelak diciptakan oleh Togar Tampu Bolon. Yuk Elsa, kita nyanyi. Kami menyanyikan dan presentasi. Dari kalian semua yang telah menonton video ini, apakah ada pertanyaan? Tapi sebelum kita membuka sesi pertanyaan, kita baca pantun dulu yuk. Ibarat disuruh awal ikon menghapus dohot pengalu pahon dua usian menghapus. Ikon alau doa untuk kepala desa, paling dohan suratan dah hatorangan pak